Tapi anehnya, orang kafir, walaupun dia tahu dunia ini berat, makin tua makin sulit, makin tua makin susah, tetap juga ingin hidup 1000 tahun. Inilah kebodohan yang luar biasa. Dia tahu kalau hidup di dunia ini berat dan sulit. 1000 tahun pun diminta usia. Padahal makin hari dia kalau makin panjang usianya, bukan makin ringan hidupnya. Bukan makin mudah, bukan makin menyenangkan, bukan makin bahagia, bukan makin gagah. Enggak. Makin buruk. Makanya al-fasanah. Itu 1000 tahun itu akan ada keburukan saja. Tidak ada kebaikan. Tapi manusia yang namanya ahrasan nas, yang paling rakus dengan dunia, tetap menginginkan hidup 1000 tahun, walaupun 1000 tahun itu hanya ada kepayahan. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan kata dan struktur kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Baqarah ayat 96. Kita baca ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanatin wa ma huwa bimuzakhzihi minal azab ay yu'ammara wallahu basirum bima ya'malun. Dan sungguh engkau akan menemui manusia yang paling ambisi terhadap dunia dan bahkan lebih rakus dari orang-orang musyrik. Apa ambisi mereka terhadap dunia? Mereka berharap jikalau diberi umur 1000 tahun. Padahal kalau mereka diberi umur 1000 tahun pun tidak bisa menghindarkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, itu artinya surat Al-Baqarah ayat 96. Jadi kata Allah dalam ayat ini, ada orang-orang yang sangat ambisi dengan dunia. Ada orang-orang yang sangat rakus dan tamak dengan dunia. Namanya ahrasan nas, manusia yang sangat tamak dan rakus dengan dunia. Apa kerakusan mereka? Mereka ingin hidup 1000 tahun. Al-fasanah. Mereka ingin hidup diberi umur sampai 1000 tahun. Menarik dari ayat ini kita cermati adalah pilihan kata 1000 tahun. Al-fasanah. Jadi mereka ingin hidup 1000 tahun. Maka 1000 tahun itu diungkapkan dengan kata al-fasanah. Di dalam Al-Quran, kata tahun itu paling tidak ada 4 katanya. Jadi kata tahun itu ada 4 dalam Al-Quran. Ada kata sanah, ada kata am, ada kata hijaj, dan ada kata haul. Jadi kata tahun itu ada 4. Ada sana, ada am, ada hijaj, dan ada haul. Apa beda masing-masingnya? Sekalipun itu diartikan sama tahun, tapi maknanya tidak sama. Sana itu artinya tahun-tahun yang berat, sulit, payah, melelahkan. Itu namanya sana. Jadi kalau sana itu tahun-tahun yang melelahkan, yang capek, yang payah, yang berat, itu namanya sana. Nah, itu kenapa mengantuk ya, dalam bahasa Arab disebut sinah. La ta'khuzuhu sinatu wala naum.
Kenapa mengantuk disebut sinah? Karena mengantuk itu karena payah. Orang kalau payah, capek, lelah, maka dia akan mengantuk. Itulah kenapa mengantuk disebut dengan kata sinah. Karena mengantuk itu tanda orang lelah, capek. Jadi sana itu tahun yang lelah, yang capek. Coba lihat surat Yusuf ayat 47. Qala tazra'una sab'a sinina da'aba fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Jadi kata Allah, tazra'una sab'a sinin, engkau atau kalian akan menanam tanaman seperti biasa selama 7 tahun. Jadi menanam selama 7 tahun itu disebut dengan sab'a sinin. Ya, tazra'una sab'a sinin. Jadi masa menanam selama 7 tahun disebut dengan sab'a sinin. Sinin itu jamak dari sanah. Jadi sanah itu jamaknya bisa sanawat, bisa sinin. Walaupun ini disebut mulhaq, jamak muzakkar namanya. Tapi itu jamak dari kata sanah, sinin. Kenapa menanam 7 tahun itu disebut dengan sab'a sinin? Dari kata sanah tadi. Karena masa menanam itu masa yang berat. Ya, jadi masa menanam itu masa yang sulit. Petani itu masa yang paling sulit itu adalah masa menanam. Ya, hidup mereka penuh kekurangan tuh, masa-masa menanam. Nah, karena itu menanam, masa-masa menanam disebut dengan sinin, sulit, berat. Nah, sementara itu tahun-tahun yang menyenangkan, yang kehidupan senang, penuh kebahagiaan, itu namanya Coba perhatikan surat Yusuf 49. Summa ya'ti min ba'di zalika amun fihi yughasun nas wa fihi ya'sirun. Kemudian akan datang setelah 7 tahun itu tahun-tahun yang ketika itu ya, manusia diberi hujan yang cukup ya, dan padanya manusia memeras anggur. Jadi ketika dikatakan ada tahun-tahun hujan yang cukup turun, berarti menyenangkan. Kalau hujan banyak turun berarti petani kan senang. Dan memeras anggur kan tandanya panen itu. Ya, makanya anggur kemudian diperas, dijadikan minuman, dijadikan jus. Berarti ini tahun-tahun yang menyenangkan. Tahun-tahun yang menggembirakan, membahagiakan karena hujan banyak turun, lalu tanaman sudah panen, orang-orang kemudian memeras anggur. Maka tahun-tahun itu disebut dengan Summa ya'ti min ba'di zalika amun. Ya, ada tahun yang membahagiakan. Itu namanya Kalau hijaj itu tahun yang disebut dengan tahun kunjungan. Makanya haji disebut haji, ya, hijjun. Itu karena itu kunjungan sifatnya. Karena haji itu maknanya kunjungan, ziarah. Jadi kalau hijaj itu tahun kunjungan. Nah, coba perhatikan surah Al-Qasas, ya, surah Al-Qasas ayat 27. Qala inni uridu an unkihaka ihda banatai hataini ala an ta'jurani samaniya hijajin. Nah, ini kata Nabi Su'aib nih kepada Nabi Musa. Saya ingin menikahkan engkau dengan salah satu putri saya dan maharnya engkau tinggal di sini, bekerja di sini selama 8 tahun. Samaniya hijaj, 8 tahun. Jadi kata tahun di sini disebut hijaj. Ya, 8 tahun. Kenapa 8 tahun Nabi Musa berada di Madian bersama Nabi Su'aib disebut dengan hijaj. Samania hijaj, bukan samania sinin atau sanawat, ya, bukan samania awam atau tapi samania hijaj. Karena Nabi Musa di Madian itu buron statusnya, dia melarikan diri ke Madian dan dia diperintahkan balik lagi ke Mesir setelah itu. Jadi tahun Nabi Musa di Madian itu hanya kunjungan sifatnya.
Hanya sementara, tidak permanen. Nah, karena ini tahun yang sifatnya kunjungan, sementara, nanti balik lagi ke tempat semula, makanya tinggalnya Nabi Musa 8 tahun di Madian disebut Samania Hijaj, karena kunjungan. Adapun haul, itu tahun-tahun yang keadaan manusia berada dalam satu kondisi selama itu, terus-menerus. Jadi kalau ada manusia berada dalam satu keadaan yang secara terus-menerus, maka itu disebut dengan haul. Itu makanya bila harta dipegang secara terus-menerus selama setahun dan tidak berkurang, maka kepemilikan harta secara terus-menerus disebut dengan haul. Maka dihitung haul, tahun namanya. Coba perhatikan surah Al-Baqarah 233. Ya, Al-Baqarah 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Dan ibu-ibu yang melahirkan anak, ya, mestilah menyusukan anaknya 2 tahun sempurna. Jadi menyusukan 2 tahun sempurna itu bahasa Arabnya haulaini. Ya, dalam Al-Quran disebut haulaini. Jadi ibu-ibu yang menyusukan anak itu disebut haulaini. Kenapa? Karena menyusukannya terus-menerus. Keadaannya tidak pernah berhenti. Setiap hari begitu dia menyusukan anaknya. Jadi keadaan yang di masa itu kita lalui keadaan itu secara rutin terus-menerus, itu namanya haul. Itu kenapa wanita yang menyusui selama 2 tahun disebut haulaini, karena keadaan menyusui itu terus-menerus, ya, selama masa 2 tahun. Jadi di situ kita pahami sanah itu tahun-tahun yang sulit, tahun-tahun yang berat, tahun-tahun yang menyenangkan, hijaz tahun kunjungan, haul tahun di mana manusia berada dalam satu keadaan secara terus-menerus. Nah, itu kenapa menariknya begini. Coba baca di surah Al-Ankabut 14 ya. Surat Al-Ankabut 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina aman. Nabi Nuh diutus kepada kaumnya, lalu Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50 tahun. Jadi kata Allah, Nabi Nuh tinggal bersama kaumnya berdakwah 1000 tahun kurang 50 tahun. Sebagian ulama ahli tafsir memahami usia Nabi Nuh itu 950 tahun. Karena 1000 kurang 50, berarti 1000 kurang 50 ya 950 tahun. Itu sebagian ulama memahami, dan itu pemahaman yang dominan, yang mayoritas selama ini. Tapi ada yang perlu kita perhatikan. Ada 2 kata tahun disebutkan di situ, dan itu berbeda. Alfa sanatin 1000 tahun illa khamsina am. Di situ tidak dikatakan alfa sanatin illa khamsin. Enggak. Atau alfa sanatin illa khamsina sanatan. Enggak. Tapi alfa sanatin 1000-nya sana, khamsina am. Beda ya. Jadi kalau 1000-nya sana, 50-nya am. Dia sama-sama tahun tapi berbeda pilihannya. Makanya para ulama sebagian memahami ini bentuk namanya mustasna mungkati. Ya. Bukan mutasil. Jadi mustasnanya mungkati. Apa maknanya? 1000 tahun itu usia Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu hidup 1000 tahun. Dari 1000 tahun itu dikeluarkan atau ada 50 tahun yang berbeda keadaannya dari yang 950. Jadi Nabi Nuh itu hidup 1000 tahun. Dari 1000 tahun itu 950 tahun itu sulit, makanya sanah. Tetapi 50 tahun setelah itu menjadi menyenangkan, makanya disebut khamsina am. Ya. Kenapa? Karena 950 tahun itu mereka, Nabi Nuh hidup bersama orang-orang kafir yang dakwahnya sulit, berat, ya, mereka pembangkang. Jadi 950 tahun itu masa yang sulit karena menghadapi orang-orang kafir. Tapi 50 tahun kemudian setelah terjadi banjir, maka yang tinggal hanyalah orang-orang beriman saja. Karena orang kafir sudah mati. Ya.
Orang kafir tidak ada lagi yang tersisa. Yang tersisa hanyalah orang beriman. Nah, karena yang dihadapi orang beriman, maka itu lebih senang, lebih bahagia, lebih nyaman. Itu kenapa 50 tahun kemudian disebut khamsina am. 50 tahun yang menggembirakan, yang menyenangkan, yang membahagiakan. Karena Nabi Nuh hanya hidup bersama orang-orang yang beriman. Itu kenapa di ayat yang sama, kata tahunnya 2. Alfa sanatin illa khamsina aman. Bukan alfa sanatin illa khamsin. Coba perhatikan surat Luqman ayat 14. Wa wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan wa hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Dan manusia Allah perintahkan berbuat baik kepada orang tuanya, terutama ibunya yang hamil dan melahirkannya dan menyapihnya selama 2 tahun. Jadi ada kata menyapi, menyusukan, fi amain, selama 2 tahun. Jadi wanita itu menyusukan anaknya 2 tahun. Nah, masa-masa seseorang menyusu itu disebut dengan amain. Tadi, ketika perempuan menyusukan anaknya, maka haulain. Tapi kalau manusia yang menyusu ke ibunya, maka masa dia menyusu itu, beda ya, Al-Baqarah tadi, masa seorang wanita menyusukan anak, haulaini. Kalau kalau di surat Al-Luqman ini, masa seseorang menyusu kepada ibunya. Amaini. Kenapa amaini? Masa menyusu kepada ibu itu amaini. Karena itu masa paling menyenangkan. Masa 2 tahun kita menyusu kepada ibu kita itu masa paling menggembirakan kita. Semua kehendak kita diikuti, menangis langsung dikasih, minta langsung dikasih. Semua orang menyayangi kita, semua orang menjadikan kita sebagai pusat perhatian. Nah, itu kenapa masa seseorang menyusu amaini. Tapi masa perempuan menyusukan haulaini. Itu beda. Karena amain itu masa menyenangkan. Dan ini konteksnya orang yang menyusu, bukan orang yang menyusukan. Manusia yang menyusu ke ibunya itu amaini. Kenapa? Masa 2 tahun yang sangat menyenangkan. Nah, coba baca di surah Al-Kahfi ayat 25. Wala bisufi kafihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Jadi Ashabul Kahfi itu, ya, mereka tinggal di goa, tidur di goa selama 300 tahun tambah 9. Di sana tahunnya sinin. Jadi Ashabul Kahfi itu tidur di goa selama 300 tahun. Itu mi'ah, ya, salasa mi'ati sinin, ya, salasa mi'atin sinin, ya, 300 tahun. Di situ kata sana, ya, sinin jamak dari sana. Kenapa masa mereka tidur 300 tahun itu disebut kata sinin atau sana? Karena itu masa yang berat, karena mereka dikejar, diburu, mereka sedang jadi buronan negara. Mereka lari ke sana kemari, lelah. Jadi masa yang melelahkan itu disebut dengan sinin. Ya, ada, ya, masa yang payah dilewati oleh Ashabul Kahfi itu. Makanya masa-masa mereka tidur itu disebut dengan salasa mi'atin sinin, ya, selama 300 tahun. Karena itu masa yang sulit dan berat, karena mereka jadi buron, lari, maka capek, tidur, karena capek itu mereka tidur. Maka disebut 300 tahun dengan kata sinin, jamak dari sana. Nah, kita kembali ke surat Al-Baqarah 96 tadi. Jadi orang kafir, mereka ingin hidup 1000 tahun. Kata 1000 tahun disebut alfa sanatin. Kenapa alfa sanatin? Karena pertama, hidup di dunia ini itu hidup yang berat, sulit. Makanya dunia ini tempat kita berpayah-payah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia di dunia ini untuk payah, susah. Makanya di surat Taha 120 ketika Nabi Adam diingatkan agar dia tidak sampai ke bumi, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa.
Engkau kalau sampai ke bumi akan payah. Jadi tahun-tahun yang kita lewati di dunia ini payah. Sulit, kita di dunia ini sulit. Itu kenapa dunia itu disebut dunia. Karena dunia itu kehidupan yang paling berat, yang paling buruk, yang paling rendah mutunya. Makanya dunia itu bentuk superlatif dari kata dana. Dana, laki-lakinya adana kalau paling buruk, kalau perempuannya kalau paling buruk dunia. Jadi dunia itu kehidupan yang paling buruk karena capek. Makanya 1000 tahun itu tidak akan menyenangkan. 1000 tahun itu akan membuat kita susah. Para hadirin, kalau dikasih usia, tidak usah 1000 tahun, 100 tahun saja, itu penyakitnya banyak, bentuk tidak menyenangkan, badannya sudah lemah, mungkin di atas kursi saja. Apa menyenangkan keadaan begitu? Tidak. Makanya 1000 tahun di dunia itu disebut alfasana. Ini pasti tahun-tahun yang tidak menyenangkan, tahun yang berat, yang sulit, yang susah. Tapi anehnya, orang kafir, walaupun dia tahu dunia ini berat, makin tua makin sulit, makin tua makin susah, tetap juga ingin hidup 1000 tahun. Inilah kebodohan yang luar biasa. Dia tahu kalau hidup di dunia ini berat dan sulit. 1000 tahun pun diminta usia. Padahal makin hari dia kalau makin panjang usianya, bukan makin ringan hidupnya. Bukan makin mudah, bukan makin menyenangkan, bukan makin bahagia, bukan makin gagah. Enggak. Makin buruk. Makanya alfasana. Itu 1000 tahun itu akan ada keburukan saja. Tidak ada kebaikan. Tapi manusia yang namanya ahrasan nas, yang paling rakus dengan dunia, tetap menginginkan hidup 1000 tahun, walaupun 1000 tahun itu hanya ada kepayahan. Itulah ya bukti orang kafir itu memang sangat ambisi dengan dunia, walaupun mereka tahu bahwa hidupnya payah di dunia ini kalau dikasih umur panjang, tapi tetap juga mereka ingin hidup 1000 tahun. Begitulah rahasianya kenapa Allah memilih kata 1000 tahun di surah Al-Baqarah ini ya dengan kata sanah ya, alfa sanatin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.